niatkan dakwah itu untuk li'ila'idinillah, yang tidak hanya memahami ilmu agama saja, akan tetapi mampu menyampaikan dakwah dengan bahasa yang relevan, sejuk dan membangun. Agar kami tuh berdaya untuk kemaslahatan umat, khususnya untuk negara dan bangsa dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo para Hasanuddin muda. Kembali lagi dengan Sikap, sarana informasi kampus UIN SMH Banten. Dan di sini kembali lagi dengan saya Gina Musfiha yang akan menjadi host dan sekaligus akan menemani teman-teman pada kesempatan kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa ya? Tentunya di sini akan ada salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Dan di sini kita kedatangan mahasiswa berprestasi dari UIN SMH Banten. Udah mulai pada penasaran? Ayo kita langsung kenalan aja. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam, Teh Gina. Waalaikumsalam. Apa kabar, A? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin teman-teman Hasanuddin muda udah pada penasaran nih, pengen kenalan katanya. Begitu. Oke, mungkin bisa langsung kenalan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Apipuddin. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Hadis UIN SMA Banten. Alamat saya dari Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Oke, asli Serang ya? Asli Serang. Oke, asli Serang, jadi jawaralah Banten gitu. Amin. Amin. Oke teman-teman semua, sebelumnya di sini jadi kita panggil Afif. Ya, boleh. Boleh. Afif atau apa nih? Biar lebih Afif enak. Afif atau AA juga boleh. Oh, AA aja. Oke, Afif tadi dari jurusan Ilmu Hadis. Ya. Dan kemarin kebetulan saya lihat nih di salah satu pamflet UIN Banten katanya lolos sebagai pembibitan calon dai muda tingkat nasional ya. Tingkat nasional yang diadakan oleh Kementerian Agama RI. Oh, langsung dari Kementerian Agama langsung ya. Wah, sangat luar biasa. Bahkan tingkatnya udah tingkat nasional. Tingkat nasional. Apakah sebelumnya ada tingkat-tingkat regionalnya dulu? Tidak ada, karena itu langsung diadakan dari Penerangan Agama Islam, terus Dirjen Bimas Islam, dan Subdit Rektorat dan Dakwah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kemudian ini peluang bagi saya gitu kan untuk menambah wawasan, pengalaman dan relasi. Gitu ya, jadi emang langsung pusatnya. Langsung dari pusatnya. Dan yang menyeleksinya juga itu dari pusat langsung. Oh. Dari pusat langsung. Itu kalau boleh tahu secara online, offline atau ada tahap-tahapannya? Nah, untuk seleksinya itu online, kita hanya mengisi satu Google Form. Namun kita harus memenuhi persyaratan itu. Iya benar. Pastinya banyak banget ya pesertanya. Pesertanya saya dapat informasi dari panitia, dapatnya itu setelah dinyatakan lolos. Ternyata peserta yang daftar itu dari seluruh Indonesia, masing-masing provinsi di Indonesia itu sekitar yang daftar itu 630 sekian kurang lebih. Yang lolos? Yang lolos itu yang diterima untuk mengikuti kegiatan PCDM ini hanya 200 orang. Wow, sangat luar biasa. Nah, itu terus dari Provinsi Banten hanya 25 orang. 25 orang. Salah satunya alhamdulillah saya Apipuddin, mahasiswa Prodi Ilmu Hadis UIN SMH Banten. Oke, selamat, keren sekali, Masya Allah. Dan kami ucapkan selamat ya atas kelulusannya. Dan juga mungkin teman-teman juga udah pada penasaran, pengen kenal lebih lanjut. Mungkin tadi intro ya, apa sih PCDM seperti itu, atau mungkin AA-nya dari jurusan mana gitu. Oke, mungkin A, untuk PCDM ini kenapa sih tertarik untuk daftar di PCDM atau pembibitan calon dai muda ini? Ya, karena kan ini saya lebih spesifik ke kata dai mudanya. Dai muda, jadi ini lebih spesifik ke dai muda. Bahkan di persyaratan pun dibatasi maksimal umur itu 25 tahun. Nah, karena kenapa? Alhamdulillah sebagai dai muda, alhamdulillah saya mulai dari tahun 2001 sampai sekarang udah aktif dakwah dari majelis ke majelis dan dari panggung ke panggung juga alhamdulillah. Maka ketika ada informasi
PCDM ini saya tertarik, tujuannya itu saya ingin menjadi generasi dai muda yang tidak hanya memahami ilmu agama saja, akan tetapi mampu menyampaikan dakwah dengan bahasa yang relevan, sejuk dan membangun. Nah, karena saya yakin ketika saya masuk program pembibitan calon dai muda ini tingkat nasional, saya yakin saya akan dibina, dididik dan akan dakwah saya ini akan supaya berintelektual, berakhlak dan adaptif terhadap tantangan zaman. Oke. Gitu. Jadi sebelumnya juga udah punya pengalaman di dakwah gitu ya. Alhamdulillah. Saya masih yang tadi saya sebutkan, paparkan, alhamdulillah saya dalam belajar berdakwah itu dari 2001 sampai sekarang. Oke, 2001. Jadi dari umur berapa tuh kira-kira kalau 2001 2021. Oh, 2021. Ya, mohon maaf. Jadi emang dari SMA. Dari lulus SMA. Oh, lulus SMA. Lulus SMA. Jadi udah berkiprah di dakwah seperti itu. Ya, alhamdulillah saya kan lulus SMA itu angkatan 2018. Nah, kemudian saya mondok di salah satu pondok pesantren Salafiyah Nurus Saadah yang masih dari daerah Kecamatan Petir. Nah, kemudian saya alhamdulillah diberi kepercayaan oleh guru, dipulangkanlah ke rumah tuh tahun 2020. 2020. Nah, 2020 sampai 2021 saya alhamdulillah sudah mulai bermasyarakat, berkontribusi belajar bermasyarakat. Nah, saya mulai tuh ngisi pengajian ibu-ibu, bapak-bapak Majlis Talim dan alhamdulillah sampai sekarang. Oke. Jadi masyarakat juga udah tumbuh rasa percaya juga nih ya, alhamdulillahnya. Gitu. Ini amanah. Oke, mungkin tadi karena udah tertarik, lalu sebelum juga udah punya pengalaman di dakwah, mungkin akhirnya awal mula taunya banget dari platform mana nih untuk PCDM ini? Awal mula saya tahu informasi pembibitan calon dai muda ini yaitu dari WhatsApp, grup WhatsApp. Jadi sahabat aksi Indosiar. Lalu saya tergabung di grup itu, kemudian saya ketika nih ada pembibitan calon dai muda yang diadakan oleh Kementerian Agama RI, kemudian saya cross check langsung akun resmi Instagramnya. Nah, kemudian berarti ini resmi dong. Nah, disitulah saya tertarik untuk mengikuti itu. Oke, itu kira-kira di kisaran bulan apa ya tahu pendaftarannya? Untuk bulan, seingat saya itu di bulan Agustus. Di bulan Agustus. Itu udah mulai daftar berarti ya? Udah mulai daftar. Oke, sangat luar biasa. Untuk persiapannya bagaimana nih? Sebelum mendaftar atau ada pemberkasan atau emang mempersiapkan diri gitu? Nah, biasa yang saya lakukan itu meskipun memang kan kalau persyaratan itu yang saya ingat itu yang pertama harus sarjana agama. Alhamdulillah kan saya di UIN ini di Prodi Ilmu Hadis termasuk sarjana agama juga. Sarjana. Nah, kemudian harus membuat tulisan 1 halaman. Membuat tulisan 1 halaman. Kemudian biodata kita lengkapin, asal kampus kita, prodi kita gitu. Kemudian kita harus buat suatu video yang berdurasi minimal 30 detik, maksimal 1 menit. Apa alasan kita untuk mengikuti kegiatan PCDM ini? Itu yang saya masih ingat sih seperti itu. Nah, kemudian setelah saya kayaknya saya ini ada nih merasa terpanggil gitu kan ya, merasa terpanggil. Namun saya karena ini saingannya ini seluruh Indonesia, tingkat nasional. Nah, saya juga bisa enggak ya? Nah, saya ini alhamdulillah mengikuti jejak, keinget dengan awal mula saya masuk kuliah. Awal masuk saya kuliah, saya juga sama. Ya mohon maaf, ya saya lahir dari keluarga ekonomi yang sederhana. Nah, kemudian saya pengen kuliah gimana ini ya. Nah, akhirnya saya tuh niat pengen kuliah, ekonomi bukan menjadi alasan untuk menggapai cita-cita dan berpendidikan. Biasa kalau santri itu malamnya itu istihoroh teh, alhamdulillah. Nah, kita harus menentukan nih kuliah atau enggak. Nah, kalau misalkan kuliah, minta diberi keyakinan atau bahasanya simbol, minta petunjuk dari Allah.
kodenya apa nih kalau memang saya harus kuliah. Iya. Nah itu kalau cerita dari itu saya alhamdulillah pas istikharah saya berdoa kepada Allah bahasanya seperti ini, ya Allah kalau misalkan saya harus kuliah, saya minta ridhonya dan saya ingin dapat beasiswa. Kalau misalkan tidak dapat beasiswa, saya minta UKT-nya itu rendah gitu. Saya sebutin nominalnya teh. Oh, 400.000. Nah alhamdulillah tapi saya butuh keyakinan ya Allah. Kalau misalkan saya harus kuliah, besok kan pendaftaran. Kalau besok ada uangnya untuk daftar, saya berarti harus daftar. Kalau nggak ada berarti itu saya nggak harus daftar. Nah kemudian besok paginya, alhamdulillah saya kan anak kedua dari 3 bersaudara. Ada kakak saya yang kerja. Tiba-tiba Afif katanya nih uang untuk daftar PCMB Mandiri 300.000. Nah alhamdulillah, berarti ini menambah keyakinan saya. Diberikan petunjuk petunjuk dari Allah. Mungkin ini saya harus daftar. Nah nambah tuh keyakinan. Akhirnya saya daftar dan kemudian singkat cerita saya lolos. Nah ada tuh pengajuan untuk daftar KIP. Nah pemberkasan saya daftar. Alhamdulillah lolos tuh di pemberkasan. Kemudian tes wawancara. Ternyata di wawancara alhamdulillah sudah saya jalankan. Kemudian pada akhirnya saya tidak dapat beasiswa. Nah tetapi alhamdulillah UKT-nya itu sesuai yang doa yang pertama. 400.000. Wah, sangat luar biasa, ya ini realita yang saya alami. Kemudian begitupun ketika ada kegiatan PCDM tingkat nasional, hal yang saya lakukan seperti itu juga. Saya malamnya istikharah, ya Allah kalau misalkan saya harus mengikuti pembibitan calon dai muda ini yang diadakan tingkat nasional meskipun saingannya seluruh Indonesia, ya Allah kalau minta ridhonya, kalau Allah ridho, saya minta diloloskan dan kemudian minta tandanya keyakinan tumbuh dari diri saya. Alhamdulillah tuh pagi-pagi keyakinan makin kuat. Kayak udah daftar aja Dorongannya gitu. makin kuat. Nah alhamdulillah singkat cerita saya langsung tuh bangun tidur ya setelah sholat subuh, nggak mandi dulu teh, jujur saya nggak mandi, langsung bikin video. Karena kan tadi saya sudah jelaskan harus kita bikin video durasi minimal 30 detik, maksimal 1 menit. Apa alasan kita mengikuti kegiatan PCDM ini? Saya tuh langsung saking semangatnya gitu kan, karena udah yakin gitu, langsung bikin video. Nah, tapi alhamdulillah karena itu kan petunjuk dari Allah gitu kan, ya dengan sesuai yang keinginan kita, akhirnya saya paksakan dengan keyakinan yang sangat tinggi, pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena kan setiap kita berusaha pasti hasilnya juga apa yang kita usahakan ini sesuai dengan apa yang kita usahakan. Nah kemudian daftar tuh bismillah saya ngisi Google Form. Nah 3 minggu kemudian terbitlah tuh siapa yang lolos. Wah, iya. Nah saya lihat dari 200 orang ini, alhamdulillah saya ketemu namanya Afifuddin gitu kan, dari Banten, Prodi Ilmu Hadis UIN SMH Banten. Nah, alhamdulillah saya dinyatakan lolos dan untuk mengikuti kegiatan PCDM yang diadakan oleh Kemenag RI selama 10 hari. 10 hari. Untuk kegiatannya itu 10 hari secara offline atau secara online? Kegiatannya itu secara offline. Jadi 5 hari materi yang dilaksanakan di Jakarta Timur di Pondok Gede Asrama Haji. Nah 5 harinya ini magang di pondok pesantren yang memang itu sudah jadi rujukan langsung dari pusat Kementerian Agama harus ke situ. Nah 200 orang ini peserta PCDM ini dibagi, ada yang ke Sukabumi, ada yang ke Purwakarta, ada yang ke Indramayu, ada yang ke Bandung, dan alhamdulillah saya kebagian di Sukabumi di pondok pesantren Modern Al-Fat. Oke, selama 5 hari. Selama 5 hari. Dan selama 10 hari itu pembekalan seluruhnya biaya ditanggung sama Kemenagnya berarti ya? Nah alhamdulillah dari mulai transportasi, dari makan, semuanya ditanggung oleh panitia dari Kementerian Agama RI. Oke, jadi ikut pun emang benar-benar benefitnya sangat luar biasa seperti itu ya. Oke, tadi sangat berkesan berarti ya perjalanannya. Alhamdulillah, pengalaman buat saya dan motivasi juga buat teman-teman semuanya gitu. Mudah-mudahan lahirlah dari UIN SMH ini mungkin
bukan hanya berkontribusi, berkiprah di tingkat nasional, mudah-mudahan go internasional gitu, Amin. khususnya dalam bidang dakwah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dan tadi kalau boleh tahu alasannya bikin 30 detik tuh ya video. Kalau boleh tahu alasannya apa tuh pas dibikin video itu? Mungkin di-spill ke teman-teman. Alasannya nyampe akhirnya dilirik dan lolos. Jadi alasannya itu tidak beda jauh dengan saya katakan yang tadi, apa sih yang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Nah itu alasannya, yang pertama saya ingin menjadi generasi dai muda yang tidak hanya memahami ilmu agama secara mendalam, akan tetapi juga mampu menyampaikan pesan-pesan dakwah yang relevan dan membangun. Oke, simple tapi pas gitu ya. Oke, mungkin kembali lagi selama mungkin karantina atau pembekalan selama 10 hari itu ada gak sih ilmu-ilmu yang mungkin sebenarnya nggak didapetin ketika di bangku kuliah? Nah alhamdulillah bedanya itu kalau kita di bangku kuliah hanya teori. Nah tapi ketika kita ikut kegiatan PCDM ini, nah yang sudah saya katakan 5 hari kita materi, 5 hari kita langsung praktek magang di pondok pesantren. Jadi yang diajarkan dari materi-materi yang sangat luar biasa, termasuk dari Pak Menteri dari 2014, Pak Lukmanul Hakim Saifuddin. Nah itu luar biasa mengajarkan kepada kami moderasi beragama, kemudian dari Gus Ahmad Romji. Nah itu tentang public speaking, dan kemudian salah satunya dari tim media Subdit Dakwah Kemenag RI kami diajarkan untuk konten kreator agar kami selain kami aktif di dunia nyata, aktif juga dakwah di sosial media. Iya betul, apalagi sekarang lebih banyaknya di media sosial ya, informasi-informasi kayak gitu. Oke. Cepat tersampaikan juga. Iya betul. Jadi mungkin ada beberapa nilai plus yang lebih gitu ya ketika ikut PCDM dibandingkan di bangku kuliah. Dan kalau boleh tahu ada gak keselarasan gitu antara tadi di jurusannya ilmu hadis dengan mengikuti PCDM ini? Ada keselarasannya gak? Alhamdulillah ada, karena kan saya juga alhamdulillah aktif di dakwah, ngisi pengajian dari majlis ke majlis mulai tahun 2021 sampai sekarang. Saya memegang kitab Lubabul Hadis atau sarahnya itu kitab Tanqihul Qaul karya dari ulama Banten yang sangat diakui keilmuannya dari seluruh penjuru dunia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya mengajarkan tentang hadis-hadis di masyarakat, kemudian bukan hanya konteks hadisnya saja, tapi kita dai muda harus mempraktekannya juga. Ya contoh misalkan kita disunahkan membaca bismillah. Nah kita juga harus mencontohkan seperti itu. Ya, bukan hanya teori tetapi prakteknya juga kita harus menjadi contoh untuk masyarakat. Oke, jadi memang mendukung juga gitu ya untuk bahan sebagai dakwah. Apalagi untuk hadis yang memang belajarnya nggak cuma sebentar belajar aja gitu ya, bertahun-tahun seperti itu. Mungkin kalau kesini jadi udah tahun ke-4 ya, atau sebelumnya juga udah di Ma'had udah belajar ya terkait ilmu hadis ini. Kalau di Ma'had saya enggak, karena enggak masuk Ma'had. Saya alhamdulillah dari Pondok Pesantren Salafiyah. Oh, Salafiyah. Ya, sebelumnya saya sudah belajar tentang hadis, cuman langsung enggak spesifik ke ilmu hadisnya. Karena kan kalau di pesantren itu kita hanya belajar kitab-kitab hadis, itu kan seperti Arba'in Nawawi, Mukhtarul Hadis dan Bulughul Maram. Tetapi ketika di bangku kuliah, khususnya di Prodi Ilmu Hadis UIN SMA Banten, saya belajar apa itu hadis, hadis terbagi menjadi berapa, terus kitab-kitab apa aja yang menjadi rujukan gitu kan, yang paling populer di kalangan ulama hadis. Seperti itu. Oke, jadi memang jadi bahan juga ya, pengembangan juga seperti itu. Pengetahuan. Betul. Dan kalau boleh tahu mungkin agak lebih santai nih, ada sih pengalaman yang lucu gitu ataupun yang bisa di-share kepada teman-teman selama ikut PCDM di Jakarta itu? Kegiatan yang sangat lucu, saya teringat, nah ketika setiap pagi itu kan di asrama haji 5 hari itu kita senam pagi bareng-bareng sama-sama. Nah ketika senam itu kan biasa dihitung kan 1, 2, 3 sampai 8. Nah kemudian itu yang dipanggil oleh panitia
masing-masing perwakilan dari wilayah provinsinya masing-masing untuk menghitung sesuai bahasa daerahnya masing-masing. Wah, seperti itu. Seperti itu. Lalu kalau dari Banten gimana tuh ngitungnya? Ya, biasa dari Banten hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu. Itu ya membuat lucu lah. Iya, betul. Sekalipun menyehatkan badan pagi-pagi itu, dan juga membuat ya kami ini terhibur seperti juga. Itu, ya, betul. Alhamdulillah. Tuh mungkin ada dari daerah-daerah luar Jawa seperti itu pakai bahasanya kayak gimana tuh kira-kira? Ada yang mungkin diingat atau dilekat seperti itu dengan pikirannya? Kalau yang nggak tahu bahasa mana, daerah mana, yang saya ingat itu ada peso gitu kan. Peso. Kalau peso di Sunda itu kan pisau. Pisau. Nah itu mah kadang menyebutkan angka gitu. Jadi ternyata seunik itu ya. Seunik itu. Oke, sangat luar biasa. Oke, mungkin selanjutnya setelah mendapatkan sertifikat sebagai DI Muda, apa makna gelar ini bagi AA itu setelah mendapatkannya? Yang pertama dan yang paling utama, sertifikat penghargaan dari langsung resmi dari Kementerian Agama RI, yaitu ini adalah suatu amanah buat khususnya saya dan teman-teman kami para dai muda nasional. Nah, karena kenapa? Setelah selesainya acara PCDM ini, nah kami membuat wadah atau suatu organisasi, nah yang tadinya namanya PCDM, pembibitan calon dai muda, nah menjadi IDM Nusantara. Apa itu IDM? IDM Nusantara itu Ikatan Dai Muda Nusantara. Nah, alhamdulillah sudah terbentuk dan kemudian pembinanya langsung dari Kasubdit Dakwah, yaitu Bang Amir, Kementerian Agama RI. Nah, setelah itu kami kan yang dari Provinsi Banten, nah itu dianjurkan untuk membuat DPW dari IDM Nusantara, itu kan pusat. Nah, kemudian harus membuat DPW Provinsi Banten. Jadi IDM Nusantara, DPW Provinsi Banten. Nah, alhamdulillah saya dipilih oleh teman-teman yang ikut PCDM, khususnya di peserta dari Banten. Saya diberi amanah untuk menjadi Ketua IDM Nusantara DP Provinsi Banten. Sangat luar biasa. Alhamdulillah, karena kemarin juga saya dapat undangan resmi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam acara PHBI Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Istiqlal tingkat kenegaraan. Para dai muda kami alhamdulillah dapat undangan resmi. Nah, itu untuk dari pusat keseluruhan, dan kemudian alhamdulillahnya kemarin dapat undangan juga dari Pak Kanwil Provinsi Banten. Kami diikut sertakan dalam kegiatan Pokja Majelis Talim seprovinsi Banten, dan alhamdulillah kami insya Allah untuk kedepannya akan diberdayakan dan ikut sertakan untuk kemaslahatan umat khususnya di Provinsi Banten. Sangat luar biasa. Jadi memang didukung juga oleh daerah Banten. Alhamdulillah. Itu, ya. Kemudian suatu kebanggaan sih khususnya untuk saya pribadi, tetapi ini bukan akhir kesuksesan, tapi awal untuk kita melangkah untuk menjadi sukses gitu. Iya tuh, masih panjang ya perjalanan. Oke, mungkin sebelumnya tadi Gina tertarik sih sama perkataan Afif terkait bahwasannya ada materi terkait konten kreator lalu public speaking seperti itu. Jadi memang diberikan bimbingan untuk dakwah secara digital seperti itu. Mungkin bagaimana sih Afif ini melihat ataupun bagaimana cara menyampaikannya secara digital atau secara media sosial seperti itu. Apalagi terkait moderasi beragama gitu. Apalagi itu kan biasanya banyak banget ya pertengkaran-pertengkaran. Iya. Itu juga menjadi tuntutan buat kami, bahwa kami baik dari Kementerian Agama RI, Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten, kami supaya aktif, bukan hanya aktif di dakwah di dunia nyata, tetapi harus aktif juga di sosial media dengan membuat konten-konten dakwah yang sejuk, membangun dan moderat. Ya, karena kan moderat itu kan lawan katanya itu ataupun lawannya itu ada ekstrim. Ekstrim itu yang melampaui batas dan secara berlebihan. Betul. Tapi bagaimana kami dai muda harus ketika dakwah ini maupun di dunia nyata maupun sosial media harus dengan
sejuk, relevan dan membangun dan moderat. Nah, karena kan sesuai juga dalam Al-Qur'an kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Jadi kita mengajak orang-orang khususnya umat Islam ke jalan Allah bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'idotil hasanah, dan dengan bahasa yang baik, sejuk dan membangun. Betul sekali, benar-benar. Tapi kalaupun dilihat, memang ya, apalagi kasusnya sekarang video-video, kadang video kecil pun udah, ataupun beda salam, atau bahkan beda cara salat tuh banyak banget ya. Iya. Sampai akhirnya bukan yang beda agama, bahkan yang ribut, tapi sesama agama itu sangat ribut. Mungkin bagaimana nih Afif ketika secara langsung nih di real life-nya untuk menanggapi hal tersebut? Salah satu jalannya adalah dengan kita dakwah dengan moderat, yang saya katakan tadi, karena moderat itu kita harus menghindari ekstremisme dan mengambil jalan tengah. Ya, bagaimana kita harus ketika ada suatu problem, permasalahan yang memang itu konfliknya yang luar biasa, bagaimana kita tetap menyampaikan dakwah, tetapi dakwah kita ini jalan penengah, menjadi jembatan lah untuk menjadi hasilnya itu solusi untuk kemaslahatan umat. Oke, betul sekali, sangat luar biasa ya. Jadi memang sudah siap juga ya untuk di tengah masyarakat seperti itu sebagai memberikan solusi dan juga mungkin ikut berbaur seperti itu, dan juga tetap mendakwah terkait Islam, bahwasanya Islam ini memang rahmatan lil alamin seperti itu. Ya, alhamdulillah, karena saya juga tadi sudah dikatakan di awal, saya paparkan, saya sudah belajar, bukan mengajarkan tapi belajar bermasyarakat, dan alhamdulillah dari situ kita belajar bahwa bermasyarakat ini seperti ini. Jadi kita nantinya ke depannya bisa menyesuaikan ketika ada suatu problem di masyarakat, bagaimana kita solusinya harus kita selesaikan. Oke, sangat luar biasa. Dan mungkin karena di masyarakat sudah siap, sudah didukung oleh daerah, sudah dilatih juga oleh pusat seperti itu, mungkin apa sih kedepannya Afif ini untuk menggait nih UIN Banten atau mungkin adik-adiknya gitu, supaya ikut juga gitu di PCDM ini ataupun sebagai pendakwah? Jadi untuk teman-teman mahasiswa UIN SMA Banten khususnya yang tertarik dalam bidang dakwah, semangat dalam belajar dan niatkan dakwah itu untuk li'a'idinillah. Jadi meninggikan agama Allah, niat kita tulus karena untuk meninggikan agama Allah, insya Allah dakwah kita akan diperlancar dan diterima oleh masyarakat. Dan kemudian mudah-mudahan kontribusi ini bukti nyata dari kampus UIN SMA Banten telah melahirkan sosok dai muda untuk berkiprah dan berkontribusi di tingkat nasional. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lainnya ataupun saya pribadi, qadarullah, mudah-mudahan bisa go internasional, membawa nama kampus. Amin ya rabbal alamin. Sangat luar biasa. Atau mungkin boleh tahu deh, setelah ini Afif bakal apa nih ke depannya? Adakah program-program yang akan Afif lakukan sebagai PCDM? Nah, program-program alhamdulillah sudah kami bentuk. Yang pertama, insya Allah kami akan juga buat podcast. Oke. Buat podcast juga karena kami sudah diajarkan materi-materi tentang konten kreator, dakwah dengan menyejukkan, relevan dan moderat. Nah, itu akan kami manfaatkan agar apa? Agar pembibitan kegiatan kemarin itu, pembibitan calon dai muda tingkat nasional tidak sia-sia, agar kami tuh berdaya untuk kemaslahatan umat, khususnya untuk negara dan bangsa dan agama. Oke, sangat luar biasa. Hal tersebut juga tentunya perlu kolaborasi dengan teman-teman yang dari Banten ya kan? Yeah. Oke. Mungkin ada pesan ataupun kesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman tim dulu nih, yang dari kontingen Banten seperti itu. Oke, untuk teman-teman IDM Nusantara, Ikatan Dai Muda Nusantara Provinsi Banten, dan IDM Nusantara Pusat, tetap kita semangat untuk berdakwah agar apa? Agar kita menjadi insan yang khairunas anfa'uhum linnas.
Karena kan sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bisa memberi manfaat untuk manusia yang lainnya. Oke, sangat luar biasa. Dan mungkin terakhir, untuk harapan buat teman-teman atau adik-adik atau bahkan teman-teman yang di UIN Banten, harapannya ke depannya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan di kamera? Oke, baik. Harapannya untuk khususnya dari saya pribadi dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi UIN SMA Banten, semuanya apapun tertarik dalam bidang dakwah, khususnya apapun keahlian kita, keunikan dalam diri kita, mari kita kembangkan bersama agar apa? Yang pertama kita menjadi insan yang bermanfaat, dan yang kedua kita bisa membawa dan mencetak kampus kita tercinta ini menjadi bukan hanya di tingkat nasional tetapi go internasional. Oke, sangat luar biasa. Harapan sangat luar besar seperti itu ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Habib, sebelum kita tutup. Oke, mungkin yang saya sampaikan hanya ketika kita punya cita-cita, jangan sampai kita melihat ekonomi atau latar belakang keluarga kita. Betul. Nah, karena saya teringat statement guru saya, mahasiswa yang kesatria dan bijaksana, mahasiswa yang sejati dan kesatria itu dia yang tidak berkata aku adalah anaknya Anu, aku adalah putranya Anu, tetapi mahasiswi yang sejati dan kesatria itu dia yang berkata aku adalah aku dan aku siap menjadi siapa aku. Oke, sangat luar biasa. Karena memang perjalanan itu sebenarnya kembali lagi kepada kita ya, mau kita seperti apa. Atau bahkan ada perkataan juga yang mengatakan mimpilah setinggi mungkin, karena kamu ataupun saat itu gagal jatuhnya di antara bintang-bintang. Nah, betul itu. Ya. Jadi gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Betul, sangat luar biasa. Gak nyampe langit, nyampe bintangnya gitu. Iya, bintang. Oke, baiklah, mungkin Afif terima kasih banyak atas waktunya, dan kami ucapkan selamat juga atas lulusnya sebagai PCDM tingkat nasional. Semoga dari gelar ini juga dapat bermanfaat bagi Afif, baik masyarakat ataupun kampus kita juga UIN SMA Banten. Dan juga semoga dapat memotivasi teman-teman para generasi muda seperti itu, apalagi para Hasanuddin muda seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semua Hasanuddin muda. Oke. Baiklah teman-teman semua para Hasanuddin muda, mungkin sekian untuk podcast Sikap pada kesempatan kali ini. Semoga dari Afif ini menjadi salah satu bentuk motivasi teman-teman, terutama di bidang dakwah. Dan juga jangan lupa teman-teman, mimpilah setinggi mungkin. Jangan pernah terpatah dengan apapun seperti itu ya. Baiklah, mungkin cukup sekian teman-teman semua. Saya Gina Musfiha dan mungkin Afif. Kita salam bareng aja ya. Oke. Baiklah, dalam 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.